Di awan-awan itu memang betul tempatnya di langit, tapi makna rohaninya itu adalah Roh Kudus. Nah, jadi makna rohaninya, Kojul. Ya, jadi di Perjanjian Lama itu kan orang Israel setelah sampai di padang gurun diliputi tiang awan dan tiang api. Itu sebenarnya. Tunggu dulu, Pak. Oh, ada Ya. awan, ada tiang. Pantaslah ada kecelakaan pesawat terus ya kan? Dengar dulu Nora, dengar, jangan mulutmu begitu, dengar dulu. Kalau kamu mau hargai orang lain. Enggak, Kamu kalau Katanya ada tiang orang lain. awan. Ada tiang awan itu lucu saya. Tiang awan di mana itu? Ini jangan dulu bahas agama deh, bahas apa akhlak dulu nih. Jangan dulu bahas tiang agama. awan di mana? Kamu itu hargai orang jangan dulu. bicarakan akhlak, banyak kali. Jangan dulu bahas agama. Bahas tiang awan itu di mana? Kamu kalau menghargai tiang orang. Awan itu di mana? Itu orang bisa tiang awan di mana? Di padang gurun dulu, melindungi bangsa Israel dari panas. Itu tiang awan di siang hari dan tiang api. Kayaknya diskusi ini terlalu jauh kalau agama. Bahas dulu mengenai akhlak. Ini Emang akhlak tidak menghargai orang. Kalian orang belajar akhlak dari kitab Ibu Nora. Iya, orang belajar akhlak itu dari akhlaknya gimana? Orang belajar akhlak itu dari kitab yang disebut sebagai manual book. Kenapa kalau kita nggak bahas kitab? Ngomong. Ini nggak gini, Bre. Kalau Anda mengatakan membahas akhlak, ya siap. Anda kan bilang belajar PPKN manusia itu belajar akhlak dari manual book tuh, dari kitab. Kenapa kita nggak bahas kitabnya aja? Bang Maki sama Makimpos. Pak Makimpos. Makimpos. Tengok jemaat-jemaatmu ini Pak Makimpos. Halo, Icoko. Iya, aduh. Ito Nora. Siap. Gimana kabarmu? Aduh, udah rindu saya. Udah lama kita nggak ketemu. Aduh, jangan merindukan saya. Sama Fandi Sinaga. Horas. Bang, marga Sinaga do HP itu anon. Ago yang masih hakim merek Sinaga. Habislah kau dimaki lagi, Pandi. Famili kita itu semua. Ini Fitri. Jadi dua teh. Aritonang sama kita. Sinaga ya, kakak beradik dari Letung ya, sama Aritonang ya. Iya. Ate Aritonang, Buraritonang nak kerasukan. Di Dauruk ini Pak Riban saya, karena istri saya baru mata. Horas abang. Horas. Iya, jadi apa ini? Itu ini tadi apa ini? Ya, bisa dijiwai itu Nora ini. Iya. Ya, memang betul itu pemikirannya, karena pemikiran perjanjian lama seperti itu. Jadi arti-arti jasmani semua seperti Mafri tadi kan. Iya. Emang ada perjanjian lama? Ada dong, kan kamu tuh kau bilang kau Kristen kah? Kau bilang kau Kak Fitri sabar, hargai orang ngomong Kak Fitri. Bapak ini lagi ngomong. Setidaknya kalau kamu nggak menghargai kami, hargai juga saudara seimanmu. Ya Kak Fitri ya, silakan Pak. Lanjut. Iya. Jadi Mafri tadi ngomongnya itu kan apa? Mengenai apalah awan itu kan perjanjian baru ini kan sudah makna rohani semua. Jadi perjanjian lama itu makna jasmani, makna hurufiah gitu kan. Oh, salah artinya Kak Fitri itu ya, Pak Makim. Gimana? Jadi pernyataan Kak Fitri ini salah dari awal itu. Di awan-awan itu memang betul tempatnya di langit, tapi makna rohaninya itu adalah Roh Kudus. Nah, makna rohaninya, Kojul. Ya, jadi di Perjanjian Lama itu kan orang Israel setelah sampai di padang gurun diliputi tiang awan dan tiang api. Itu sebenarnya. Tunggu dulu, Pak. Oh, ada awan, ada tiang. Pantaslah ada kecelakaan pesawat terus ya kan? Dengar dulu Nora, dengar, jangan mulutmu begitu, dengar dulu. Kalau kamu mau hargai orang lain. Enggak, Kamu kalau Katanya ada tiang orang lain. awan. Ada tiang awan itu lucu saya. Tiang awan di mana itu? Jangan dulu bahas agama deh, bahas apa akhlak dulu nih. Jangan dulu bahas tiang agama. Awan di mana? Kamu itu hargai orang jangan dulu. bicarakan akhlak, banyak kali. Jangan dulu bahas agama. Tiang awan itu di mana? Kamu kalau menghargai tiang orang. Awan itu di mana? Itu orang bisa tiang awan di mana? Di padang gurun dulu, melindungi bangsa Israel dari panas. Itu tiang awan di siang hari dan tiang api. Kayaknya diskusi ini terlalu jauh kalau agama. Bahas dulu mengenai akhlak. Ini Emang akhlak tidak menghargai orang.
Kalian Enggak. bisa Orang belajar Pak akhlak Jeffrey, dari kitab. Pak Ibu Nora. Iya, orang belajar Kalau akhlak agama tuh terlalu dari jauh, kalian ini iya. akhlaknya gimana? Orang belajar akhlak Orang itu dari bicara, kitab kalian yang disebut sebagai tertawa. manual book. Kenapa Orang kalau kita bicara, nggak bahas kalian kitab? ngomong. Ini Enggak kalian gini, Bre. nggak hargai Kalau orang. Anda Jangan mengatakan dulu bahas agama membahas deh, terlalu akhlak, jauh. ya Agamanya siap. terlalu jauh. Anda kan bilang kita Belajar bahas PPKN akhlak. nggak. Manusia itu belajar akhlak dari manual book tuh, dari kitab. Kenapa kita nggak bahas kitabnya aja? Iya. Jadi apa? Jadi kalau seperti itu tingkahnya itu Nora ini, ya bisa kita maklumi lah. Bisa maklumi dia kadang-kadang kan hati nuraninya kan masih hidup dia. Hati Agamanya nuraninya terlalu jauh. PPKN aja nggak lolos ini. PPKN-nya ini nggak lulus. So tahu kau. ya, Jangan bahas agama dulu deh, terlalu jauh. Ambil dulu raport dulu Kak Nora, kasih lihat. Saya dulu masih PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nggak perlu bukan raport. PKN. Orangnya ada di depan Nggak ada loh, itu PKN. bukti. Iya. Ada bukti. Ya Nggak saya perlu membawa rapor. akhlak Gini. saya pada waktu saya masih Kristen ya seperti inilah dulu ya kan agak susah untuk dilepaskan begitu. Saya ambil alih dulu ya. Iya. Kami orang Kristen Iya. punya etika. Kamu sesudah Yang Kristen yang jemaat awam, yang masih belajar, yang belum tahu apa. Nora langsung berubah loh, pindah agama langsung berubah kelakuannya. Biar Jadi dulu. barbar. Iya, kan sudah diakui tadi, sudah diakui Ada, Nora. tapi Itu lalu saya- ungkapan bentar hatinya. Pak Mama Aki, boleh nggak saya Iya. izin ngomong dulu sebagai host di Komal ini? Izin dulu Ya, Pak. silakan lah. Izin dulu, siap. Gini ya, kita lanjut diskusi. Ini tema ini berubah. Mas, coba deh, aku kasih kesempatan aku bicara host. Kalian lihat ya, Nih, Nandar. Bang Laskar di bawah dulu, nanti saya selesai ngomong baru naik lagi ya. Izin ini. Saya sudah hormati kawan-kawan Kristen, termasuk Pak Lai Evangelis Maki, Marlai saya ini. Masa suaranya kecil? Ya, yang Kristen teman-teman kalau mau naik nanti kirim permintaan, kita lanjut dialog. Kita ganti tema, bagus. Ini ada pertanyaan yang saya siapkan. Kristen salah sembah. Nanti itu Nora mulai duluan ya, sama Evangelis Pak Maki, Lai Maki. Silakan, itu Nora. Oke, bagus temanya nih. Ini cocok ini bikin mencerasi Nora. Oke, silakan. Jemaat tahunan diam dulu. Kau ini hanya setahun sekali masuk gereja baru ribut. Ini ada Evangelis Maki loh, pendeta loh. Kau ini. sebenarnya sanggup nggak Pandi? Diam dulu kau. Tahu nggak tema mau tentang apa? Tema mau kok kesesat napas kau? Ini ada, saya hargai pendeta ini lebih tinggi levelnya daripada level congormu itu loh. Yang Udah sih, mau kayak gini kau buat narasumber ini aja dia nggak tahu. Hargai apa-apa. dulu Pak Pendeta ini dari Kristen, hargai dulunya. Kayak mananya kau ini like. udah lewat tahun baru. Tahun baru kebanyakan makan daging mencret itu Nora mungkin. Tapi Silakan Pak udah Pendeta. lewat lah, daging. dia mencret lagi. Aku nggak makan daging, apalagi Oh, ya. P2 di dalam Imamat 11. Tuhan sudah Gigi palsu mau copot, gigi palsu mau copot Nora. Gigi palsu mau milik itu copot. binatang berkuku belah dengan memama bininya. Iya. No, aku nggak mau makan babi. No. Ya. Tapi Oke, Kristen salah sembah. Ganti onta kan? Tapi ganti onta kan itu. Ganti makan onta kan? Enggak. Di Imamat 11 itu. Kami makan haram loh sapi, ayam. Loh itu untuk bangsa Israel. Emang kami orang Yahudi, ya kan? Oke, Iya. Yesus Orang Arab Kristen loh, salah orang sembah. Arab loh. Orang Arab? Silakan. Mana ada dikatakan orang Arab di dalam perjanjian Tanakh? Nah, sekarang Enggak, yang Kristen makan salah onta. sembah. Yang makan onta itu. Oh, oke. Kristen salah sembah. Yes, karena Yesus Ya. mengajarkan sembah kepada satu Tuhan. Nabi Musa, Ya. Nabi Daud, bahkan Nabi Isa, Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Di dalam Matius 11:25, Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus mengatakan dia bersyukur kepada Bapaknya. Bahkan kepada Nabi Musa pun. Nabi Musa selalu mengajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu hanya menyembah kepada satu Tuhan. Bahkan di dalam hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Di dalam Keluaran 33 nomor 20 dikatakan apa? Tuhan sendiri mengatakan, tidak ada yang bisa hidup melihat aku. Jadi orang bangsa Israel pada waktu itu tidak pernah melihat wujud yang namanya Tuhan itu berwujud. Bahkan menjadi manusia itu tidak ada. Kalau Anda mengatakan, oh ada, Abraham pada waktu itu bertemu dengan Tuhan, Tuhan menjadi manusia.
Tolong kembalikan ke original bahasa Ibraninya, bahwa di situ bukan Tuhan melainkan malaikat. Jadi nabi-nabi terdahulu, sampai pun nabi sekarang, sampai pun kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tidak pernah melihat yang namanya Tuhan berwujud. No, tidak pernah. Dan mereka selalu mengatakan Tuhan itu hanyalah satu. Tidak ada Tuhan yang menjadi manusia. Ketika Tuhan berfirman, betul, salah satu sifat Tuhan itu adalah berfirman. Ketika dia menciptakan langit dengan bumi, dia berfirman. Ketika dia menciptakan manusia, dia berfirman. Itu adalah sifat Tuhan, yaitu berfirman. Firman itu apa? Firman itu adalah perkataan. Ketika Tuhan, Allah berfirman, kun fayakun, jadi maka jadilah. Penciptaan Nabi Adam dan penciptaan Nabi Isa, itu sama. Bedanya, Nabi Adam tidak perlu dilahirkan. Nabi Isa bukan karena ada percampuran suami istri. Adam bukan nabi. Ini. Adam. Ya, kau diam aja dulu. Kau kalau mau motong saya, aku turunkan kau. Saya moderator di sini. Ya, biar aja dulu. Sebentar, Sesuai agamanya. sebentar Sesuai dulu. agamanya lah. Biar Bukan aja sesuai Nabi agama. Adam. Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa, bahkan sampai kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, membawa tongkat estafetnya apa? Mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Tunjukkan kepada saya di dalam perjanjian lama, kitab Taurat, kitab Zabur, bahwa Tuhan menjadi manusia. Bahwa Tuhannya Musa, Tuhannya Ishak, Abraham, Yakub itu adalah manusia. Dan menamai dia Yesus. Tunjukkan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan apa? Hidup yang kekal itu bahwa mengenal satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Dan Yesus adalah utusan. Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Kalau Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia, karena firman itu adalah Allah, ini gabrol. Kenapa? Ketika firman yang keluar dari mulut Tuhan, apakah itu Tuhan juga? Ketika Bapak siapa nih namanya? Bapak Mangkipos Ito, ketika Ito berludah, apakah ludah yang keluar dari mulut Ito itu adalah Ito juga? Tidak, sumbernya memang dari Ito. Perkataan itu sumber dari mulut Tuhan. Tetapi ketika mulut Tuhan sudah berkata, keluarlah firman itu, sudah, itu bukan menjadi Tuhan lagi. Ini gabrulnya Kristen. Jadi saya mau bertanya, kenapa Kristen menyembah manusia? Ya, Nora. Jadi begini. Sebenarnya tadi itu sudah ada Kristen yang bisa menjawab, tapi setiap kali mereka menjawab, kalian ketawa. Izin ya, saya menghargai Pak Pendeta Evangelis Insinyur A. Makimpo ketimbang jemaat-jemaat bulanan tahunan yang tidak mengerti apa-apa tapi banyak bicara. Silakan. Silakan itu. Ya, Kenapa ya. manusia Yesus ini disembah? Dari mana perintahnya? Pakai data. Jadi gini, Yesus itu sesuai Yohanes 4 menyuruh kami menyembah Bapa. Bukan Yohanes dia. 4 berapa? Oh, bukan 22. dia. Oh ya. Ya. Berarti bukan Yesus ya. Bukan menyembah dia. Walaupun kenyataannya selama di bumi beberapa kali ayat dikatakan menyembah dia. Ada beberapa murid-muridnya pun di Matius 28 ada menyembah dia, bersujud menyembah dia, orang yang kerasukan pun menyembah dia juga, dan ada beberapa lah, banyak itu, dan mulai lahirnya disembah, orang Majus pun datang menyembah, gembala-gembala pun datang menyembah. Itu, tetapi Yesus sendiri keluar dari perintahnya adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu Yesus sendiri tidak minta disembah, karena nanti pada saat kedatangannya kedua kali, di situ dia disembah serentak sorga dan bumi, seluruh 4 penjuru bumi serentak menyembah dia pada saat kedatangannya kedua kali dengan satu kata haleluya. Itu ada di Wahyu itu, di Wahyu ya, Wahyu pasal 19 dan Wahyu pasal 7 ada itu. Ya. Itulah. Jadi menyembah Tuhan, satu Bapa itu. Jadi Yesus memerintahkan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan dikatakan kepada orang Samaria, bukan di gunung ini. Dan kepada orang Yerusalem, bukan di Yerusalem. Tetapi di dalam roh dan kebenaran. Jadi di dalam roh dan kebenaran, kalau diuraikan nanti ayat menerangkan ayat, adalah di dalam roh itu kan dengan roh kudus. Itu. Pertanyaan saya begini. Kebenaran itu siapa yang adalah menyuruh? Sebentar itu. Siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Di mana datanya? Apakah Yesus minta untuk disembah? Kata itu tidak. Terus siapa kalau gitu yang menyuruh menyembah Yesus?
nanti pada waktu kedatangannya tidak bisa Jangan tunggu ditolak. kedatangan. Kok bisa Yang menjelaskan? sekarang ini, sekarang kan Yesus belum datang. Yang menyuruh Iya. menyembah Yesus itu siapa? Siapa yang menyuruh? Kami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dalam 2 penyembahan. Terus Dan Yesus? kami 3 kali seminggu. Dan disitulah kebenaran yang Saya tidak tanya berapa kali seminggu itu. Yesus Tuhan bukan? Iya, artinya gini. Yang Enggak, tunggu, enggak tadi itu. pas Biar kita dapat saya poinnya mau itu. menjelaskan Biar kita dapat tadi, poinnya. Poinnya aja saya dulu mau menjelaskan sebentar tadi, itu. tapi itu potong. Itu potong tadi. Itu, Saya mau menjelaskan. itu memperjelasnya itu tidak terlalu panjang dan tidak masuk. Tidak dapat poinnya. Yesus Tuhan bukan, menurut itu. Begini itu ya, saya menjelaskan itu, saya juga memperhatikan yang 2300 Saya bertanya itu. Iya betul, Yesus banyak, Tuhan banyak orang bukan. Kristen di sini. Iya, Kalau Yesus ibu Tuhan begitu, bukan. makanya saya Aduh. jelas. Kalau soal Itu- ketuhanannya, sudah dinyatakan bahwa Yesus itu Tuhan di Matius 28. Matius Itu. 28 nomor berapa? Matius 28 nomor Ayat berapa? 18. Matius 28 nomor 18. Ya, dia sendiri yang mengatakan itu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kuasa apa yang di sorga? Itulah Tuhan. Tuhan itu kan artinya penguasa. Pertanyaan lagi kayak itu Nora. Loh, Itu kuasa apa penguasa. di sorga? Kuasa apa dia di sorga? Segala kuasa Artinya- di sorga Nora. Artinya dia penguasa di sorga. Dia berkuasa apa di dan sorga? bumi. Dia berkuasa apa? Berkuasa apa dia di sorga? Loh, duduk di atas tahta dia. Di atas tahta Di bapaknya. bumi, apa Dan kuasanya di bumi? Apa kuasanya di di bumi? Begini, tadinya di bumi itu adalah penguasanya iblis, penguasa dunia. Oh, Ya, betul. Tukar job Saya sama tidak Iblis. salah itu. Iblis penguasa dunia. nah datang Makanya Yesus. setelah datang Yesus. mati, Ah. Yesus datang ke bumi sampai mati Iblis. dan bangkit. Baru kekuasaan itu diambil alih, diberikan oleh Tuhan kepada Yesus, Bapaknya. Oh, jadi waktu, tunggu dulu. Jadi waktu iblis menguasai bumi, itu Bapa mengizinkan. Loh, makanya Pilatus lebih berkuasa daripada Yesus. Saya tidak tanya Pilatus. Katanya dulu Iblis iblis yang yang menguasai berkuasa. bumi. Sebentar dulu. Itu yang bilang iblis dulu yang menguasai bumi sebelum Ya. Yesus. Ya. Nah, itu waktu iblis menguasai bumi, Bapaknya izinkan. Tuhan Bapa. Memang sudah dijatuhkan di Yesaya 40. Lucifer. Sebentar, dia- Saya Audio, tanya, audio. diizinkan tidak? Audio, audio, Bang. Berarti Audio, Tuhan Audio, Tuhan audio, Bapa audio. Aduh. Nora. Oh. Nora. Tadi diskusi sama siapa sih? Sekarang Tadi gini, katanya mau tidur. kamu yang penting Kak Fitri kan, tadi kamu katanya yang kau mau penting tidur. dapat pencerahan. Tidur aja lah udah. Kamu yang penting dapat Aduh. pencerahan. Oh, gini, iya. Dengarkan. Kamu Biar saya saya tahu, jawab kamu selalu mencari orang Dengar yang dulu. lemah untuk Fandi, kamu Fandi. sikat. Kamu mencari orang-orang yang lemah untuk kamu sikat. Loh, Assalamualaikum ini pendeta warahmatullahi dulu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang dulu. Itu jawab dulu. Itu tadi mengatakan sama saya, sebelum Yesus ada, iblis sudah menguasai bumi. Betul? Ya. Ya. Berarti Allah Bapa mengizinkan iblis menguasai bumi. Ya, memang sudah dikuasai iblis lebih dahulu bumi ini. Oh, berarti Nah, iyalah. sebelum datang Yesus, mulai dari zamannya Adam sampai sebelum datangnya Yesus, iblis yang menguasai bumi. Iya, sebelum Adam. Sebelum Adam. Iya. Sebenarnya. Tadi katanya sebelum datang Yesus, iblis yang menguasai. Iya, Cuman sebelum nanya Adam. itu ini. Lebih jauh lagi. Kan Yesus datang kan 2000 tahun yang lalu. Adam 6000 Betul, tahun yang lalu. Nah, Adam 6000 sebelum tahun yang Yesus, lalu. saya tanya, sebelum datang Yesus, iblis menguasai bumi tidak? Iya. Nah, berarti Bapa mengizinkan iblis menguasai bumi. Dan itu hukumnya karena iblis dijatuhkan ke bumi menjadi penguasa di bumi. Kan iblis itu kan Lucifer mau menguasai, Oke. mau menyamai. Jadi waktu, yang oke, maha sebentar. tinggi, ingin Jadi waktu menyamai Yesus, yang maha iya, tinggi di sorga. jangan terlalu panjang itu. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja itu. Ya. Jadi waktu Yesus sudah dilahirkan, iblis masih ada. Masih. Masih ada. Makanya dengan sulit Yesus itu bergerak. Sulit.
Iya, Karena iblis jadi berkuasa, ya. waktu Yesus sudah dilahirkan, iblis masih ada. Kapan iblis Ya. ini sudah tidak ada? Kapan iblis sudah tidak ada? Nanti setelah apa? Setelah Yesus datang kedua kali, baru selama 1000 tahun nanti iblis diikat. Disitulah belum apa, masih diikat dia, tetapi tidak berkuasa lagi selama 1000 tahun. Sesudah itu baru Oh, jadi- masukkan ke neraka. Gini, Ya. Jadi diam dulu. Sesudah Saya itu sama dulu. baru Diam dulu, jangan dulu dimasukkan ke masuk. neraka. Sesudah 1000 Dengar tahun, dulu. Sebentar dulu itu. Maksud saya begini. Jadi sekarang Yesus sudah datang Yesus, iblis masih berkuasa. Betul? Sampai Yesus Ya. diangkat ke surga, iblis masih berkuasa sekarang ini. Disebut penguasa di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya, yang mengikuti dia, yang mau menyebut Saya diri tanya, sebagai orang yang iblis ditebus. masih berkuasa enggak? Aduh, enggak paham itu. Iblis masih berkuasa enggak di bumi pada waktu Yesus sudah tidak ada di sini sekarang? Masih dong. Oh, masih. Ya. Oh, jadi apa gunanya Yesus menebus dosa kalau toh juga iblis masih berkuasa? Tidak berkuasa lagi kepada kami yang mau mengikuti dia, yang kepada Oh, orang. bohong. Loh, iya. Bohong, bohong. Kenapa? Bohong, jangan bohong. Tengoklah banyak di luar sana melakukan kejahatan. Itu janganlah kayak gitu itu. Bohong kali kok itu. Gini, Iya, begini. Ah. Begini. Ah. Jadi mungkin Ah. Gini lagi. jangan dianggap Bang, Gimana begini. lagi? Abang. Jangan dianggap Gimana lagi? Macet. orang Kristen, semua Macet. yang beragama Macet. Kristen itu adalah yang ditebus oleh Yesus, ya. Harus Oh, menyerahkan. berarti bukan semua. Tapi katanya Yesus menebus dosa umat manusia. Iya. Kata itu lagi tidak semua. Kau mau Cuman Artinya, itu. di penebusan itu perlu dijelaskan. Arti penebusan supaya pemahaman orang-orang Muslim tidak salah. Arti penebusan itu. Yang penebusan itu kan Berarti- Yesus itu Berarti Yesus memberi- berarti Yesus menebus dosa itu bukan untuk umat Kristen semua, hanya sebagian. untuk orang berdosa. Anda kan tidak pernah mengaku berdosa. Anda Tapi itu katanya yang bukan untuk agama orang Muslim, Kristen semua. merasa suci semua, tidak pernah mengaku berdosa. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, waktu Yesus dimetongkan di kayu salib, bapaknya kemana? Bapaknya di sorga dong. Makanya Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Oh, jadi waktu anaknya yang dikasihinya ini dimetongkan, bapaknya diam aja, nggak peduli. Ya memang begitu hukumnya kan. Karena Oh, begitu besar. jadi kalau kasih Allah. itu anak itu, iya kan, misalnya dipukul orang, itu biarin aja gitu. Loh kan sudah ditumbalkan bahasa dunianya itu. Loh kan sudah ditumbalkan bahasa dunianya ditumbalkan. Iya karena memang Nora, etikamu kau jaga. Kalau kamu manusia, etikamu kau Iya. jaga, Nora. Jangan orang gila kau. kesurupan, Iya. Iya kesurupan. begini. Jin putih masuk. Kita maklumi Udah gini aja. aja, gini aja Pak Pendeta. Biar gila, serahkan pada saya aja, pada saya. Kalau nggak berimbang, ini jelas, ini botol ini aman. Kalau anda bilang ini ya, kalau makan turun. Iya, itu Nora. Biarkan aja dulu, ya. Pati. Ini kan apa ini? Dia monolog, bertanya terus. Iya. Coba, Iya. coba kamu buka dulu. Iya, kan Buka dulu dengarkan. ayat Yohanes 14. Diam kau major, diam kau major. Ini saudaramu bilang Tuhan mau ditumbangkan major. Ayat 16 itu Nora. Enggak. Kamu coba baca dulu Yohanes 14 ayat Nora. Apa itu? Jadi kesurupan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia Akan ini dunia kepada ini sehingga manusia ia seluruh mengaruniakan yang anak mau. yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang Tidak kekal dengan cara binasa. ditumbalkan. Puji Tuhan, dia menghafal benar ayat Dengan Baca ditumbalkan. Yohanes Dengan 14 ayat ditumbalkan. Mengganti korban. Mengganti korban Kalau binatang. kamu mengenal Bapak, kau baca dulu Yohanes 14 ayat 8. Ini dari rumah sakit jiwa mananya kau lepas dulu ini. Ya, mengganti korban di perjanjian lama. Kesurupan. Artinya gini. Iya. MBY mau obati dulu, Nora, baru naik komal kau. MBY mau obati dulu. 3 kali kau wahai Bapa yang ada di sorga
Iya. Putus anak yang kau kasih Kau coba ternyata dulu, kau kau coba tumbalkan. baca dulu. Inilah kualitasmu Nora, inilah kualitasmu Nora. My God. Kau lanjutkan itu. Tolong. Kasihan Lanjutkan sih, itu. kasihan dia capek ha. Sudah ya. Gak ada itu Silakan. kau. Sudah kasihan dia itu kasihan. Karena Kelamaan kesurupan dia. Di kitab Ibrani Gak ada dikatakan, attitude dia. karena korban binatang itu bolak-balik, besok berdosa, korban besok Jadi berdosa, Yesus kalian korban lagi. umpamakan binatang. Yesus kalian Enggak. umpamakan binatang sebagai korban sembeli. Korban binatang di bangsa Israel menurut hukum Taurat. Coba baca Wahyu 5 nomor 6. Itu aku. Itu, Baca Wahyu jangan 5 lompat nomor dulu lah, jangan lompat 6. dulu lah. Saya Kita bicara bacakan korban dong. dulu lah. Jangan kalian mengatakan saya menghujat, ya. Wahyu 5 nggak nomor ada. 6. Nggak ada menghujat, cuma nggak tahu aja, karena nggak tahu aja. Saya aja membaca kitab kalian aja saya dilaporkan. Benar. Enggak. Lalu dilaporkan. Baca Iya kan, karena- maka aku melihat sebentar itu saya baca maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Ini anak domba siapa? Yesus. Seekor ini apa? Binatang apa manusia seekor? Iya, memang kan wahyu ini kan apa? Kalau tidak dibukakan itu kan begitu, kan perumpamaan semua. Nah, tadi kau kan sudah baca ayat Yesaya Penuh, Nora. penuh arti rohani ini, makna rohani. Jadi dengarkan ya, termasuk terutama untuk mualaf ini. Jadi dengarkan dulu. Perjanjian baru ini full dengan arti rohani. Mulai kejadian. Jadi anak domba itu merujuk kepada Yesus. Terus Ya. seekor itu kepada binatang apa manusia? Seorang anak domba atau seekor anak domba? Berarti yang merujuk kepada binatang. Ya, begitu murid-muridnya bertanya, kenapa kepada mereka engkau mengajar dengan perumpamaan, sedangkan kepada kami tidak? Karena mereka tidak mengerti, tidak Kenapa? mempunyai iman. Pertanyaan saya begini, kenapa Yesus Ya. dikiaskan kepada binatang? Ya, itulah perumpamaan untuk Anda yang tidak punya iman. Gini loh. Karena kepada kami tidak dengan binatang lagi, sudah langsung. Itu Langsung, dengar ya. itu dengar dulu ya, sebentar ya. Sebentar. Kalau kau mau cari Bapak, kau buka dulu Yohanes 14 ayat 8. Kau buka dulu di situ. Kalau kau mau mengenal Bapak, kau baca Yohanes 14 ayat 8. Diskusi jangan monolog, diskusi yang buktikan bahwa iman yang mana yang benar gitu loh. Ini kan Kristen salah sembah. Iya. Oke, kalau kamu salah sembah, oke, yang benar siapa yang disembah? Nah, Ayo. kau baca dulu nih. Ya, aku Oke, Menurut kalau orang Yesus- Kristen salah menyembah, yang lain disembah siapa Nora? Ayo. Menurut Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Hidup Oke. yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau, siapa engkau itu ya Tuhan yang benar. Ayo. Oke, siapa itu? Siapa itu? Tuhan yang benar itu siapa? Bacalah Bapaknya. kau kitab kau. Iya, Tuhan yang benar siapa? Ya, itu jangan Dan Yesus adalah dan Yesus Jangan adalah salah. Dengar, diam. Tuhan yang benar siapa Nora? Yesus adalah Ya, ini. Yesus Itu kamu adalah- bisa, Mang. Makanya ini nggak ada Tuhan. Oke, Tuhan yang benar Yesus siapa Nora? adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang benar siapa Nora? Putusan. Nggak bisa dia, Mang. Jadi kalau Amang nggak bisa menyerang orang itu, dia kan yang turun gitu loh.